Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbatin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi
tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku."
Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita sibuk dalam hidup ini. Selain pekerjaan bagi kita yang telah bekerja, atau belajar bagi mereka yang masih belajar atau kuliah. Kita juga disibukkan oleh berbagai hal yang lain, baik di rumah, kantor, tempat kerja, keluarga, maupun dalam kehidupan bersama dengan tetangga, lalu sahabat atau teman, juga kegemaran atau hobi. Belum lagi ditambah dengan berbagai kegiatan lingkungan, paroki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesibukan itu dapat menjadikan kita lupa akan tujuan hidup yang sejati. Oke, kita mengejar penyelesaian banyak hal, kemudian tenggelam dalam keseluruhan kegiatan kita, hingga kita tidak dapat lagi menarik diri dan juga tidak mengenal arah hidup ini hendak menuju kemana. Padahal Yesuslah yang menjadi tujuan dan pedoman arah hidup kita dalam semua kesibukan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Maria dan Marta dalam menerima Yesus hari ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak dari kesibukan kita sehari-hari. Apakah kita telah menjadi seperti Marta yang menyusahkan diri dengan banyak perkara? Ataukah kita telah menemukan yang terbaik dalam hidup kita seperti Maria? Memang bekerja dan berkarya secara aktif dalam hidup kita itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Akan tetapi, apakah kesibukan kita telah mengasingkan kita, telah menjauhkan diri kita dari tujuan hidup kita sebagai murid Yesus? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerita ini sangat menarik karena menampilkan seorang perempuan sebagai murid yang sejati. Betapa mengagumkan jalan Allah ini. Yesus itu telah memilih 12 dari murid-muridnya menjadi rasul. Tetapi tidak pernah mereka ini, para rasul ini, tampil sebagai murid yang sejati.
Yang hadir di depan kita sekarang ini adalah seorang perempuan yang pada zaman itu tidak boleh menjadi murid dan bahkan tidak boleh mendapatkan pendidikan. Hanya seorang awam biasa. Namun saudara-saudara yang terkasih, perempuan inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa mengasihi Yesus itu dimulai dengan mendengarkan Dia. Orang tidak mungkin mengasihi Allah dan berkenan kepada Allah kalau dia tidak lebih dahulu makan dari firman Allah. Tetapi Allah lah yang memberi kita makan. Maka yang pertama-tama yang harus kita kerjakan ialah menerima makanan yang disediakan Allah itu bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mengunjungi kita. Dan karena itu kita harus menangkap makna kedatangannya. Maria telah menangkapnya dan telah memilih Yesus sebagai yang perlu, sebagai yang terbaik. Dan Maria ini adalah seorang awam. Maka dalam peristiwa hari ini Yesus mau menekankan pentingnya duduk di kakinya untuk menjadi pelayan meja, pelayan altar. Pengalaman membuktikan bahwa hidup seperti orang Samaria yang baik itu tidak mudah, tidak gampang. Namun hanya dengan mau menjadi murid seperti Maria, maka kita akan diberi kekuatan untuk menjadi orang Samaria yang baik hati itu, atau menjadi Marta. Roh Yesus sendiri yang akan mengalir dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, duduk mendengarkan Yesus itu adalah bagian yang terbaik. Dan itulah yang perlu dalam hidup ini. Dan Maria ini telah memilihnya dan itu sudah menjadi miliknya. Karena dia mau menjadi murid Yesus. Pasti kata-kata Yesus akan diingatnya dalam hidupnya. Betapa bahagianya Maria.